Selamat pagi, siang, sore, dan malam kami ucapkan kepada saudara yang sedang menonton video pembelajaran ini. Apa kabar? Semoga saudara sedang dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan membahas mengenai cara menyelesaikan program pelatihan secara aktif. Sebelum itu, mari kita review terlebih dahulu materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang 5 chapter, yaitu Chapter 9 tentang Planning Active Training Programs. Selanjutnya ada Chapter 10, yaitu Incorporating Active Learning in All Training. Chapter selanjutnya yaitu Chapter 11, yaitu Beginning an Active Training Program. Chapter selanjutnya yaitu Chapter 12 tentang Gaining Leadership of the Group. Dan chapter terakhir yaitu Chapter 14 tentang Facilitating Structure Activities and Promoting Team Learning. Kemudian, terdapat mind map untuk membantu saudara dalam memahami inti dari materi yang akan kami bawakan hari ini. Pada kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan program pelatihan aktif. Yang pertama, reviewing program content. Yang kedua, obtaining final question and concern. Yang ketiga, promoting self-assessment. Yang keempat, focusing on back on the job. Dan yang terakhir, expressing final sentiments. Sebelum kita memasuki materi, silakan menyimak aturan dalam menonton video ini. Yang pertama, silakan mengambil posisi duduk yang senyaman mungkin. Yang kedua, pastikan koneksi internet stabil. Yang ketiga, siapkan alat tulis dan kertas untuk mencatat. Yang keempat, siapkan air minum. Yang kelima, silakan menonton video dan memahami materi dari awal sampai akhir. Dimohon untuk tidak melewati atau mempercepat video. Yang keenam, ajukan pertanyaan beserta jika ada penjelasan yang tidak dimengerti melalui sesi diskusi di Zoom Meeting. Baik, jika saudara sudah menerapkan aturan tersebut, mari kita masuk ke pemaparan materi. Selamat belajar! Pada chapter 15 ini, pertama-tama kita akan belajar mengenai Concluding an Active Training Program atau bisa disebut juga menyelesaikan program pelatihan aktif. Ada 5 cara untuk menyelesaikan program aktif training sebagai berikut. Yang pertama, reviewing program content. Yang kedua, obtaining final question and concern. Yang ketiga, promoting self-assessment. Yang keempat, focusing on back on the job. Dan yang kelima, expressing final sentiment. Mari kita masuk ke cara yang pertama, yaitu reviewing program content. Kita meminta untuk para peserta untuk mengingat dan meninjau kembali informasi dan materi yang telah dibahas dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu recall, menggunakan sebuah games, latihan, kuis atau tes yang menantang untuk mengingat kembali informasi yang telah diberikan di dalam program training. Hal ini dapat dilakukan secara individual ataupun kelompok, dan trainer memberikan waktu untuk para peserta supaya bisa mengingat kembali informasi yang telah diberikan. Lalu dilanjutkan dengan games, latihan, kuis, ataupun tes yang menantang agar bisa mengingat kembali materi yang telah disampaikan. Contohnya, sebelum sesi terakhir, pelatih menyiapkan beberapa pertanyaan dan jawaban yang sesuai. Lalu, pertanyaan dan jawaban diletakkan masing-masing pada kartu indeks yang terpisah. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus mengacu pada materi yang dibahas sebelumnya. Setelah semua kartu dikocok bersama-sama, trainer membagikan satu kartu kepada setiap orang, lalu menyuruh peserta berkeliling dan mencocokkan pertanyaan dengan jawaban. Ketika peserta sudah selesai berkeliling dan mencocokkan, mereka harus membacakan setiap pertanyaan satu persatu untuk dijawab oleh kelompok. Setelah setiap jawaban kelompok didapatkan, pemegang kartu jawaban akan menguatkan jawaban atau tidak setuju dengan jawaban tersebut. Yang kedua, reminisce. Kumpulkan kelompok untuk melihat pengalaman berkesan yang terjadi di dalam program pelatihan. Mintalah mereka untuk menceritakan bagaimana pengalaman itu mempengaruhi mereka secara pribadi ataupun profesional. Contohnya, di akhir program,
trainer memberikan selembar kertas kosong kepada semua peserta. Lalu meminta peserta untuk menuliskan secara berurutan kegiatan yang mereka alami selama sesi berlangsung. Setelah masing-masing peserta selesai menulis, lalu jawaban setiap peserta akan dibagikan sampai ditemukan daftar kegiatan yang sebenarnya. Peserta diminta untuk mengingat kembali pengalaman bersama, sehingga diskusi tersebut dapat menutup program dengan kesan emosional tersendiri untuk para peserta. Yang ketiga, rehearsal. Trainer memberikan kesempatan pada para peserta untuk mendemonstrasikan semua keterampilan yang telah mereka pelajari. Gunakan metode seperti ini, seperti simulasi, tugas tertulis, roleplay, ataupun membuat suatu proyek akhir sebagai sarana untuk melatih keterampilan para peserta. Yang terakhir atau yang keempat yaitu consider. Pada akhir program, trainer dapat memberikan kesempatan pada para peserta yang mungkin telah mengubah pandangan mereka tentang topik yang dibahas selama training. Para peserta kemungkinan memiliki pandangan tersendiri tentang topik tertentu, tetapi mungkin setelah training berlangsung, para peserta mungkin akan mengalami perubahan pandangan tentang topik tersebut. Gunakan metode seperti diskusi panel atau studi kasus untuk memungkinkan peserta mempertimbangkan kembali perubahan tersebut. Contohnya, trainer memberikan kartu indeks kepada peserta, lalu meminta mereka untuk menuliskan di kartu indeks salah satu dari ketakutan mereka saat bekerja di dalam divisi di mana mereka berada. Kemudian, kartu tersebut dibagikan kepada semua kelompok. Lalu para peserta diminta untuk memberikan tanda centang di sudut kanan kartu apabila kata-kata yang tercantum dalam kartu tersebut sesuai dengan para peserta. Di akhir training, kartu yang paling banyak dicentang akan dibacakan. Peserta kemudian diminta untuk mempertimbangkan kembali ketakutan yang dibacakan tadi dengan kegiatan training yang sudah dijalankan. Hal ini didiskusikan dalam kelompok dan setiap kelompok diberikan kesempatan untuk bertukar pikiran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai obtaining final question and concerns yang akan dibawakan oleh rekan saya, Naila. Ketika sebuah program akan berakhir, peserta seringkali enggan untuk mengajukan pertanyaan atau kekhawatiran terakhir mereka. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa teknik untuk membantu para peserta dapat mengungkapkannya. Yang pertama, siapkan daftar pertanyaan yang akan diisi oleh peserta. Perjelas setiap pertanyaan dan kemudian, jika ada waktu, minta peserta untuk memilih beberapa pertanyaan yang ingin mereka diskusikan sebelum program berakhir. Yang kedua, mengadakan sesi tanya jawab. Bagikan kartu kosong dan minta setiap peserta menuliskan sebuah pertanyaan. Kemudian jawablah sebanyak mungkin pertanyaan ini jika waktu memungkinkan. Yang ketiga, bagi peserta menjadi kelompok kecil dan minta setiap kelompok untuk mencatat pertanyaan dan kekhawatiran terakhir mereka pada flip chart. Yang keempat, bagikan kartu yang berisi sebuah kalimat dan minta setiap peserta untuk melengkapi kalimat yang tertulis pada kartu tersebut. Seperti, saya masih memiliki pertanyaan tentang titik-titik-titik, atau saya dapat menjawab pertanyaan tentang titik-titik-titik. Baik, karena saudara sudah menghabiskan waktu untuk menyimak materi, silahkan saudara beristirahat terlebih dahulu. Selamat menonton video penyegar berikut ini.
Bagaimana saudara? Masih semangat? Semoga tetap semangat mengikuti pembelajaran ini. Mari kita lanjutkan menyimak materi berikut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai promoting self-assessment yang akan dibawakan oleh rekan saya, Naila. Jika program memberikan manfaat kepada peserta, maka mereka akan mengalami beberapa peningkatan perilaku positif dan perubahan kognitif. Oleh karena itu, cara yang tepat untuk mengakhiri sebuah program adalah dengan melibatkan peserta dalam kegiatan yang memungkinkan mereka untuk mengevaluasi kemajuan mereka. Berikut adalah saran-saran yang dapat membantu mereka untuk mengevaluasinya. Yang pertama, minta peserta untuk mengisi kuesioner atau tes yang memberikan umpan balik tentang fungsi mereka saat ini di bidang yang terkait dengan pelatihan. Yang kedua, rancang sebuah teknik agar sesama peserta dapat saling memberikan umpan balik satu sama lain. Yang ketiga, buat satu atau lebih pernyataan yang menilai perubahan peserta. Yang keempat, minta peserta untuk menulis esai singkat sebagai jawaban atas pertanyaan. Seperti, bagaimana saudara melihat diri saudara sekarang sebagai hasil dari program ini? Kemudian minta kepada salah satu peserta untuk membaca esai mereka atau minta sesama peserta untuk bertukar esai dalam kelompok kecil. Yang kelima, di awal sesi pelatihan, mintalah peserta untuk menuliskan harapan mereka agar dapat menggunakan ilmu mereka selama pelatihan di tempat kerja. Saudara akan diperkenalkan dengan beberapa aktivitas, seperti berdiskusi mengenai hambatan pengaplikasian, kontrak, self-monitoring plans, dan action planning, yang dirancang untuk mendukung keterampilan pelatihan ke situasi kehidupan nyata. Namun, peserta sering merasa lelah menjelang akhir program pelatihan dan enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, seorang pelatih dapat mengambil beberapa langkah untuk mengatasi kendala kelelahan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seorang pelatih yaitu sebagai berikut. Pertama, jika memungkinkan, minta peserta untuk menyiapkan ide aplikasi terlebih dahulu. Dengan cara ini, saudara dapat menggunakan momen terakhir program untuk berbagi rencana. Kedua, usahakan kegiatan ini singkat dan bergerak dengan cepat. Ketiga, berikan beberapa inspirasi atau kegembiraan untuk kegiatan dengan cara mengumpulkan peserta bersama-sama ke dalam kelompok dan minta peserta untuk berdiri lalu menyampaikan rencana mereka. Berikan tepuk tangan bila perlu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai expressing final sentiments yang akan dibawakan oleh rekan saya, Maike. Program pelatihan, peserta mengembangkan perasaan kedekatan dengan anggota kelompok lainnya. Hal ini terutama benar jika para peserta telah bertemu untuk jangka waktu yang lama dan telah mengambil bagian dalam kelompok kerja yang ekstensif. Mereka perlu mengucapkan selamat tinggal satu sama lain dan mengungkapkan penghargaan mereka atas dukungan dan dorongan yang mereka terima selama program pelatihan. Ada banyak cara untuk membantu memfasilitasi sentimen terakhir ini. Pertama, kumpulkan para peserta untuk foto bersama. Saat akan mengambil foto, ungkapkan perasaan terakhir. Kemudian, undang salah satu peserta pada satu waktu untuk mengambil foto terakhir dari kelompok tersebut. Saat ini terjadi, tepuk tangan peserta atas kontribusinya. Lalu, kirimkan setiap foto peserta di grup. Kedua, kembangkan produk seni yang menegaskan nilai kelompok dan setiap individu anggota. Misalnya, dengan membuat grup collage atau membuat halaman seperti feed Facebook atau Instagram dengan gambar dari anggota grup. Ketiga, membuat closing circle dan undang peserta untuk mengungkapkan perasaan terakhir mereka.
dan sharing mengenai apa yang mereka pelajari dalam program, pengalaman yang mereka hargai, dan niat masa depan mereka. Dorong peserta untuk berkomentar agar dapat membangkitkan semangat peserta lainnya. Keempat, secara simbolis menutup program pelatihan dengan web of connection. Gunakanlah gulungan benang untuk menghubungkan peserta secara harafiah dan simbolis. Pertama-tama, mintalah semua orang untuk berdiri dan membentuk suatu lingkaran. Nyatakan secara singkat apa yang dialami sebagai hasil dari memfasilitasi program pelatihan ini. Ungkapkanlah hal tersebut sambil memegang ujung benang. Jika telah mengungkapkannya, lemparkan gulungan benang ke peserta lain. Dan mintalah peserta tersebut untuk menyatakan secara singkat apa yang ia alami sebagai hasil dari berpartisipasi dalam program pelatihan. Ketika peserta itu telah selesai, maka gulungan tersebut dapat dilemparkan ke peserta lainnya. Lalu mintalah setiap peserta bergiliran menerima gulungan, berbagi refleksi, dan melemparkan gulungan benang sambil tetap memegang ujung benang yang menjadi bagian mereka. Visual yang dihasilkan adalah jaring benang yang menghubungkan setiap anggota kelompok. Kelima, akhiri dengan perayaan. Biarkan peserta merayakan pencapaian mereka dengan makan bersama dan memberikan penghargaan. Kesimpulan dari pemaparan materi yang sudah disampaikan ialah terdapat 5 cara yang dapat dilakukan oleh pelatih dalam menyelesaikan program pelatihan secara aktif. Yang pertama, reviewing program konten, yaitu meminta para peserta untuk meninjau kembali informasi mengenai materi yang telah dibahas dengan beberapa cara, seperti recall, reminisce, rehearse, dan reconsider. Kedua, obtaining final question and concern, yaitu merancang teknik untuk membantu para peserta dapat mengungkapkan pertanyaan dan kekhawatiran terakhir mereka sebelum mengakhiri program pelatihan. Dan ketiga, promoting self-assessment, yaitu melibatkan peserta dalam kegiatan yang memungkinkan mereka untuk mengevaluasi kemajuan mereka selama mengikuti training. Keempat, focusing on back on the job application, kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi peserta yang merasa kelelahan menjelang akhir program pelatihan. Lalu yang terakhir dan yang kelima yaitu expressing final sentiments, kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan perasaan kedekatan antara peserta dengan anggota kelompok lainnya. Sekian pemaparan materi terkait bagaimana menyelesaikan program pelatihan secara aktif. Sebelum mengakhiri sesi, mari kita uji kembali pemahaman saudara tentang materi kali ini melalui sesi interaktif berikut. Silakan saudara menjawab pertanyaan yang kami ajukan melalui QR barcode atau link berikut. Silakan menjawab. Berikut adalah pertanyaannya. Yang pertama, silahkan tuliskan salah satu tips untuk meninjau ulang konten program pelatihan. Yang kedua, silakan sebutkan salah satu teknik untuk membantu para peserta dapat mengungkapkan pertanyaan atau kekhawatiran terakhir mereka setelah training berakhir. Yang ketiga, langkah apa yang dapat dilakukan oleh pelatih untuk mengatasi kendala kelelahan? Terima kasih sudah menyimak, semoga materi kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa kembali.